Halo teman-teman semua. Norma atau aturan dan hak serta kewajiban adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kita. Kedua hal tersebut sudah ada sejak kita dilahirkan, karena kita dilahirkan di dunia ini untuk bisa berpikir untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, kita manusia tidak bisa hidup sendiri, tetapi kita harus sadar bahwa kita tak pernah sendiri. Dan kami kelompok 6 akan memperlihatkan kepada Anda salah satu contoh dari hal tersebut. Selamat menyaksikan. Siang hari itu kami diberi tugas untuk mengerjakan sebuah proyek, dan pada saat itu kami diberikan pilihan untuk membentuk kelompok. Husri yang merupakan ketua kelompoknya bingung untuk menentukan siapa orang terakhir yang akan bergabung dengan kelompoknya, sampai dia melihat Olive. Kamu udah ngerjain tugas belum? Belum. Kamu mau nggak ngerjain tugas bareng aku? Tugas yang mana, Gus? Ya itu loh, tugas fisika. Tugasnya ngapain? Jadi tugasnya tuh kita buat kerajinan tangan dari limbah plastik. Oh, boleh. Siapa aja kelompoknya? Kelompoknya tuh ada aku, kamu, Varial, sama Naval. Nah, serius itu kelompoknya? Iya, kenapa emangnya? Gak apa-apa sih, BTW kapan ngerjainnya? Kita mulai besok di kelas angkasa jam 9 pagi. Oke. Yuk, kelas, ayo. Keesokan harinya, mereka langsung mengerjakan. Husri yang berniat berangkat lebih awal terkejut melihat Olive yang sudah datang duluan. Udah lama kah? Enggak, aku baru sebentar di sini. Oh alah, ini baru kamu aja ya? Iya. Oh iya, ini aku udah bakal kerja di sini. Yaudah yuk kita masuk, ayo. Nah, kalau gini kan enak. Lalu kita mulai sekarang aja yuk biar cepat selesai. Husri, kenapa sih kita satu kelompok sama Nada? Kamu tahu bilang kan, kalau sama dia itu kerjaannya nggak pernah beres. Hah, ya enggak juga lah. Kita kan bareng-bareng jadi cepat selesainya. Enggak, aku itu udah pernah satu kelompok sama dia itu nggak ngapain. Udah pulang telat, para kerja di bawah, jadi belum pernah alasan, dia itu bikin kelompok. Astagfirullah Olive, kamu nggak boleh kayak gitu. Setiap orang pasti punya masalahnya sendiri dan aku yakin Nafa juga punya masalah yang nggak bisa dikasih tahu ke kita. Tapi Hus, Nggak apa-apa, kita coba dulu. ya udah deh. Nah, yuk dilanjut. Ya. Saat mereka sedang mengerjakan, datanglah Varial yang membawakan barang yang diminta oleh Husri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih barangnya nih yang udah bawa. Oh iya, makasih Varial. Ya.
Setelah lama mereka mengerjakan, Husri memutuskan untuk menyudahi pekerjaan mereka. Setelah itu mereka memutuskan untuk pulang. Guys, karena ini udah mau sore, kita udahin aja ya. Kita lanjut besok aja. Takutnya kalian udah pada capek. Iya. Duluan ya guys. Oh ya, hati-hati ya. Ya, assalamualaikum. Salam. Sebelum pulang, Olive ingin mengatakan sesuatu kepada Husri. Dan saat mereka sedang saling mengobrol, terdengarlah suara motor. Suara motor itu adalah milik Naufal yang baru berangkat. Terus kan aku udah pernah bilang dia orangnya emang gitu, nggak pernah berubah. Aku heran sama kamu, kenapa kamu di dia? Nih, mungkin dia ada urusan yang nggak bisa dikasih tahu ke kita, jadi dia nggak bisa berangkat. Cuh. Oh iya. Kamu belum? Iya, udah selesai. Kamu dari mana aja? Maaf ya. Anu ngantuk banget tadi kok keturunan. Jadi tadi kita nggak tidur capek, kamu akan tidur. Ya udah mending rampung kok. Rampung, tadi ini belum selesai. Itu kan Gus, aku bilang apa? Dia itu cuma bahan kelompok. Ya lah omongannya. Yang kan kudu bukan kelompok. Yang anu ngantuk, naiknya ngantuk bekerja nih hasilnya orang maksimal. Lah banyak alasan, bilang aja nggak mau kerja, mau nih harus laptop. Ya wis kurang rampung kok, lanjutannya suka. Lah masuk dari ramakat. Udahlah, kita udah cepet-cepet ngajain dia mana akan tidur. Mending aku nggak usah kerja sekalian. Ya wis ngono. Olive yang tidak terima dengan omongan Naufal akhirnya memutuskan untuk pergi. Husri yang bingung harus bagaimana, dia akhirnya menghampiri Naufal dan menasehatinya. Naufal, Mama ini kamu jangan kayak gitu lah. kenangan hanya ngantuk dan yang tepat. Maksudku, kamu tuh harus lebih bisa menghargai Olive. Dia udah paling dia datang pertama dan ngerjain tugas dari tadi. Tugas ini kan tugas kamu juga. Ya wis, maksudnya tepat waktu. Kan tetap harap nasi rampung. Janji ya. Ya janji. Besok harinya, Naufal yang ingin berangkat bingung karena motornya sedang dipakai. Karena tidak ingin mengecewakan teman-temannya, dia memutuskan untuk berjalan ke kelas angkasa dan di jalan, dia bertemu dengan Olive. Yuk, udah ya. Naufal, itu turun taksi. Ya kok motor lagi tinggal. Terus ini nggak baik. Ya tapi Bisa ada apa-apa nih, coba di rampungnya. apurannya Alif, ini yang ratin ya ngomong. Bisa ada apa-apa. Waalaikumsalam. Tugas saya rampung aja. Yuk.
buat intuisi bak seorang ahli, hanya buat aksi yang disudahi. Kita tak pernah tahu apa yang ada di depan kita sampai kita melakukannya. Tak ada hati yang tak tersakiti, hanya ikhlasmu yang dapat mengobati. Setiap sikap buruk yang kutunjukkan hanyalah sebuah ketidaktahuan. Satu yang dapat kulakukan, sebuah aksi yang pasti. Maaf ku sampaikan, tapi tak berhenti sampai kau terobati. Teman-teman semua, di mapel sosiologi kita diajarkan norma. Salah satu norma yaitu norma kesusilaan. Norma ini berasal dari hati nurani seseorang. Naufal yang tahu bahwa dia salah sudah menyepelekan tugasnya, akhirnya berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Dan Olive yang tahu bahwa marah akan suatu hal yang tidak penting, tidak akan menyelesaikan tugasnya. Dan kita tahu bahwa kita manusia juga punya hak untuk marah. Tak dapat dipungkiri, hal-hal tersebut yang membuat kita menjadi seseorang manusia yang bisa saling memahami. Tetapi kita juga punya kewajiban yang harus dijalankan dan aturan yang harus dilaksanakan. Terima kasih sudah menyaksikan. Maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa kawan. Semoga harimu menyenangkan.